Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Redar Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Evolusi Necromancer Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 2-3. Cerita dimulai. Terlihat Andreas dan juga Vivian telah berlari dengan begitu cepat untuk menuju kepada Sharon dan mencoba untuk menghentikannya. Lalu Andreas mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Vivian karena Vivian telah mau membantunya dalam pengejaran Profesor Sharon. Namun Andreas berpikir, aku terpaksa mengajaknya karena aku tidak bisa memberikan sebuah alasan untuk meninggalkannya. Namun apakah ini akan baik-baik saja? Kalau saja terus seperti ini, maka aku tidak akan bisa menggunakan teknik pemanggilan. Dan apabila aku membuat kesalahan, maka ia akan tahu tentang hubunganku bersama Sharon. Apakah kemampuanku untuk menilai situasi telah menurun? Mungkin aku harus mencari suatu alasan agar bisa mengirimnya kembali ke akademi. Akan tetapi, mereka berdua langsung menghentikan laju mereka karena mereka melihat ada beberapa orang murid yang telah menghadang langkah mereka. Melihat itu, Andreas berkata, selain Dean Alven, para murid yang lainnya telah mengalami hal yang sama. Mereka telah kehilangan akal sehat mereka layaknya mayat hidup. Mereka mengetahui para murid itu adalah orang-orang yang tergabung di dalam mata pelajaran Profesor Sharon. Sharon dengan sengaja menggunakan para muridnya sebagai tumbal untuk melancarkan aksinya. Di sampingnya, Vivian bertanya mengapa seorang profesor dengan sangat tega melakukan hal yang keji seperti itu terhadap murid-muridnya. Lalu Andreas berkata, apakah kau bisa menghentikan mereka tanpa ada satu orang pun yang terluka? Dan aku akan pergi untuk menghentikan pergerakan profesor karena kita sama sekali tidak memiliki banyak waktu. Saat mendengar Vivian yang mengatakan kalau ia akan segera menyusul ketika ia membereskan mereka semua, Andreas pun bergumam bahwa ia akan lebih senang kalau Vivian tidak ikut di dalam pengejaran Sharon. Sambil berlari, Andreas mengatakan bahwa ia akan mempercayakan para murid-murid itu kepada Vivian karena hanya Vivianlah yang bisa ia andalkan di dalam mengurus masalah itu. Namun tiba-tiba saja salah satu dari murid itu telah melancarkan sebuah serangan yang ditunjukkan kepada Andreas. Vivian yang menyadari akan datangnya serangan itu, ia pun langsung menarik bilah pedangnya untuk menghalau serangan itu yang memang sengaja disetting untuk menyerang kepada Andreas. Melihat itu, Andreas berpikir, aku memang berhasil membuatnya berpisah denganku, namun tetap saja aku begitu khawatir apakah Vivian akan membunuh mereka ataukah hanya membuat mereka menjadi tidak sadar. Tetapi apapun yang terjadi, aku harus percaya kepadanya kalau ia akan melakukan yang terbaik di dalam tugas itu. Dengan penuh percaya diri, Andreas pun langsung pergi menuju ke suatu tempat yang mana di tempat itu Sharon telah membangkitkan seekor monster yang sangat mengerikan. Waktu pun semakin berjalan, di mana sinar matahari mulai menghilang di balik pegunungan. Dan di saat yang bersamaan, monster itu telah berteriak dengan sangat keras karena kekuatan yang sesungguhnya telah terbangkitkan dengan sangat sempurna. Terlihat Sharon begitu bangga karena ia berpikir bahwa monster itu sepenuhnya telah ia kendalikan. Namun di balik tawanya itu, Sharon merasakan bahwa ada sebuah serangan yang tertuju kepadanya. Seketika itu juga, ia pun langsung menggunakan sebuah dinding yang terbuat dari tulang untuk menghalau datangnya serangan itu. Dengan kesalnya Sharon berkata, bajingan mana yang berani menyerangku melalui titik butaku? Namun Sharon begitu terkejut karena orang yang melancarkan serangan itu kepadanya adalah Andreas. Sambil berjalan, Andreas berkata, lihatlah apa yang sudah kau lakukan. Apakah kau tidak berpikir kalau kau telah membangkitkan sesuatu yang akan menghancurkan wilayah ini? Andreas bergumam, awalnya aku berpikir kalau aku bisa datang lebih cepat untuk menghentikannya. Namun ternyata aku sudah terlambat. Kecepatan menghancurkan segel yang sangat tidak wajar dan juga sebuah magic aneh yang telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Lalu batu Peldarin yang ada di tangannya. Yang aku tahu di dalam game ini bahwa batu itu berada di tangan Jester. Jadi aku sangat yakin kalau Jester adalah pelaku utama di balik pembangkitan monster ini.
Kemudian Sharon berkata, berani sekali bocah sepertimu menyerangku, namun hal itu tidak akan menjadi masalah karena sebenarnya aku juga sangat ingin mencarimu. Andreas pun hanya tertawa sembari mengatakan, sebenarnya aku begitu terkejut bahwa ada seseorang yang telah mampu memberikan sebuah pengaruh kepada Dean Alven. Terlebih lagi, orang yang melakukan hal itu adalah orang yang lemah sepertimu. Sontak, Sharon sangatlah kesal, wajahnya menjadi begitu merah, terlebih lagi orang yang menghinanya adalah muridnya sendiri. Akan tetapi, Sharon mencoba untuk bersikap santai, ia pun berkata, mendengar cara bicaramu yang kurang ajar itu, jujur saja aku sama sekali tidak menyesal karena membuatmu menjadi murid pribadiku. Dulunya, aku secara diam-diam telah mendengarkan sebuah pembicaraan antara ayahmu dan juga Morne. Di saat itu, aku mendengar ayahmu mengatakan kalau mereka membantunya menjadi tumbuh, maka fondasi Black Magic yang berada pada seluruh dunia akan berubah secara drastis. Dan aku curiga alasan sikapmu telah berubah adalah karena kau telah memiliki sebuah benda yang mereka bicarakan, atau mungkin saja kau telah mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Namun entah kau bisa menggunakannya ataukah tidak, akan tetapi tunjukkanlah kepadaku apa yang telah ditinggalkan oleh Cromwell. Akan tetapi, Andreas hanya tertawa menanggapi ocehan Sharon. Ia pun berkata, ini sangatlah membosankan. Awalnya aku penasaran kau ingin mengatakan apa, dan ternyata kau hanya ingin merampok anak kecil. Kemudian, Andreas pun menggunakan kekuatannya untuk memanggil Nickel dan juga Taimur sembari mengatakan kalau ia sama sekali tidak ingin bermain-main. Melihat kekuatan Andreas, Sharon pun sangatlah terkejut karena dia tahu bahwa Taimur adalah seekor mayat yang ia dapatkan dari pertemuan kongresi. Sharon pun tidak menyangka ternyata Andreas telah mampu mengendalikan seekor undead dengan level yang begitu tinggi. Namun, Sharon berpikir meskipun Andreas telah mampu mengendalikan undead itu, akan tetapi hal itu hanyalah sia-sia karena Sharon telah memiliki batu Peldarin. Lalu Sharon mengatakan, Andreas, kau jangan sombong dan ingatlah siapa gurumu. Dengan santainya Andreas berkata, bukankah kau sudah tahu kalau aku sama sekali tidak pernah mempelajari apapun darimu, tetapi seperti yang dikatakan oleh kebanyakan orang bahwa seorang murid akan berhasil melampaui gurunya. Mendengar perkataan Andreas, Sharon pun langsung tertawa terbahak-bahak sembari mengatakan, kau adalah seorang bocah yang benar-benar kurang ajar. Dengan menggunakan kekuatan batu Peldarin, Sharon pun langsung memanggil pasukan undead yang keluar dari dalam tanah. Terlihat kebanyakan dari mereka adalah pasukan kesatria dan juga para monster yang telah tunduk kepadanya. Melihat pasukan undead yang muncul dengan begitu banyaknya, Andreas bergumam, Kushen telah memberikan kekuatan tambahan kepada para pasukan yang telah ia bangkitkan, dan ini sangatlah merepotkan. Kemudian Andreas pun menarik bilah pedangnya. Ia berkata, aku sudah muak dan aku mulai saat ini akan memutuskan hubungan ini yang kau anggap sebagai guru dan murid. Sharon pun menanggapinya dengan santai. Ia berkata, coba saja kalau kau bisa, asal kau tahu aku akan membunuhmu dan aku akan mengambil peninggalan Ken Cromwell yang telah kau simpan. Lalu setelah kematianmu dan mendapatkan apa yang aku inginkan, maka aku akan membangkitkan mayatmu sebagai budak peliharaanku. Cerita berpindah pada sisi yang lain. Terlihat Vivian yang bertarung melawan para murid yang telah dikendalikan oleh pengaruh kekuatan Kushen. Ia mencoba untuk melawan tanpa harus membunuh mereka semua, dan itu membuat Vivian harus menahan sebagian besar dari kekuatannya. Lalu ia berpikir, ini sangatlah merepotkan, aku harus menyusul Andreas dan membantunya. Akan tetapi mereka selalu saja kembali bangkit meskipun aku telah berkali-kali menghajar mereka. Mungkinkah kalau aku harus membunuh mereka sehingga aku bisa menyusul Andreas untuk menangkap Profesor Sharon? Akan tetapi, Vivian langsung menghentikan niat membunuhnya karena ia telah mengingat kalau Andreas telah memintanya untuk melawan mereka semua tanpa harus membunuhnya. Vivian berkata, aku tidak bisa membunuh mereka karena hal itu akan membuat Tuan Peri akan benci kepadaku. Namun, ketika ia sedang lengah, salah satu dari murid itu langsung melancarkan sebuah sihir yang ditunjukkan kepada titik butanya. Namun dengan begitu mudahnya ia pun langsung menangkis serangan itu dengan menggunakan bilah pedangnya. Lalu Vivian teringat ketika Andreas mengucapkan sebuah kata yang membuat Dean menjadi sadar dari pengaruh kekuatan Kushen.
Meskipun tidak begitu jelas, ia ingat kalau Andreas mengucapkan kata Kushen untuk melumpuhkan Din yang mulai menggila. Sambil mengucapkan kata-kata itu, ia pun menghajar para murid yang telah menyerangnya yang bertujuan untuk membuat mereka menjadi sadar. Akan tetapi, Vivian begitu heran karena pukulannya sama sekali tidak berpengaruh kepada orang itu. Vivian berpikir apakah dia telah salah mengucapkan kata-kata itu sehingga mereka semua masih bergerak dengan leluasa untuk menyerangnya. Waktu pun terus berjalan dan Vivian tetap mencoba untuk mencari kata-kata yang tepat agar mereka semua menjadi sadar karena Vivian berpikir kalau mereka terus saja seperti itu maka mereka semua akan mati. Namun tanpa ia sadari mulutnya tanpa disengaja telah menyebutkan kata Kushen dengan begitu benar sehingga membuat para murid telah terdiam dari pengaruh kekuatan yang merasukinya. Sambil tersenyum Vivian berkata, apakah aku telah berhasil melepaskan mereka? Jadi saat ini yang harus aku lakukan adalah mengalahkan sesuatu yang telah merasuki mereka. Memang benar adanya ketika para murid telah terdiam, di saat itulah beberapa roh jahat telah keluar dari dalam tubuh mereka. Melihat itu, Vivian langsung berlari menuju kepada mereka. Ia bergumam, aku harus mengakhiri ini dengan secepat mungkin sebelum mereka melakukan sesuatu yang aneh. Tetapi ketika Vivian melancarkan tinjuannya kepada makhluk itu, ia begitu terkejut karena makhluk itu telah berputar dan membawanya kepada dimensi yang lain. Lalu makhluk itu berkata, apa yang telah kau sembunyikan? Bukankah bagaimanapun juga usahamu kau tetap saja akan dibuang? Lagi pula dibuang oleh ibumu sendiri sudah menjadi bagian dari takdirmu. Kau sangatlah menyedihkan, sekeras itukah kau berusaha untuk hidup? Kau telah memberikan kepercayaanmu terhadap orang asing meskipun ibumu sendiri telah membuangmu. Kemudian makhluk itu menirukan kata-kata yang pernah diucapkan oleh ibunya, yang mana kata-kata itu telah membelenggu jiwa Vivian dengan rantai-rantai kegelapan. Aku mengharapkan anak laki-laki, dan aku sangat berharap kalau aku tidak pernah melahirkanmu. Kehadiranmu adalah wujud asli dari kemalangan, dan juga semua orang yang berada di sekitarmu telah mati karena kehadiranmu. Lantas kenapa kau tidak mati saja untuk menebus semua dosa-dosamu? Sambil meletakkan bilah pedangnya tepat di lehernya, Vivian berkata, kalau aku telah menghilang dari dunia ini, apakah Tuan Peri akan selamat dari situasi ini? Makhluk itu hanya tertawa. Ia mengatakan kalau ia akan berjanji untuk menyelamatkan Tuan Peri yang telah berada di dalam hatinya itu. Namun seketika itu juga di dalam lubuk hatinya, Vivian teringat dengan kata-kata janji yang pernah ia ucapkan bersama Tuan Peri. Di saat itu, Andreas berjanji kepada Vivian kalau ia akan selalu memperhatikannya, yang mana dengan kata-kata itu telah melepaskannya dari jeratan masa lalu. Memang benar adanya, seketika itu juga Vivian langsung tersadar dari bisikan makhluk itu yang telah menghasutnya untuk bunuh diri. Cerita kembali berpindah, terlihat Taimur dan juga Nickel telah bertarung melawan pasukan undead yang telah menyerang mereka dengan cara bergerombol. Sambil tertawa, Sharon berkata, mari kita lihat sejauh mana kekuatan kalian untuk melawan pasukan terhebatku jika kalian hanya bertiga saja. Setelah mengatakan itu, Sharon pun langsung memerintahkan kepada Kushen untuk melancarkan sebuah serangan mematikan kepada Andreas yang berpusat pada mulutnya. Melihat itu, Andreas langsung menggunakan kekuatannya untuk memanggil Rudolf agar ia menghentikan serangan itu. Dan di saat itu juga, sebuah tangan raksasa telah keluar dari dimensi lain dan langsung menghajar kepala Kushen dengan begitu kuatnya, sehingga membuatnya membatalkan serangan mematikan itu. Sharon pun begitu terkejut, ia bertanya-tanya tangan apa yang telah keluar dari dalam dimensi itu, sehingga membuat Kushen telah membatalkan serangannya. Ketika Sharon sedang lengah, Andreas meminta kepada Taimur untuk melawan seekor monster yang begitu besar yang berada di hadapannya. Lalu ia juga memerintahkan kepada Nickel untuk membereskan para undead dan bersembunyi sambil menunggu sebuah kesempatan untuk melakukan serangan kepada Sharon. Kemudian Andreas bergumam, aku akan mencoba untuk mengalahkannya sekarang juga. Daripada menghabiskan energiku menggunakan Rudolf yang begitu boros dengan mana, maka akan lebih baik kalau aku langsung saja mengincar Sharon dan mencuri batu Peldarin itu. Aku harus secepat mungkin untuk membereskan pertempuran ini sebelum ada seseorang yang mengetahui akan hal ini. Terlihat meskipun Kushen telah mendapatkan sebuah serangan yang begitu telak, akan tetapi ia masih mampu untuk memulihkan dirinya lagi.
Namun ketika Sharon sedang lengah tepat di belakangnya, Andreas telah bergerak dengan begitu cepat sambil mengayunkan bilah pedangnya. Dari tatapan matanya, Andreas tampak keraguan sedikit pun untuk membunuh Sharon di tempat itu dan berencana untuk mengambil batu Peldarin. Akan tetapi, serangan Andreas sama sekali tidak mampu untuk mengenai tubuh Sharon karena di saat yang bersamaan, Kushen telah melindungi tubuh Sharon dari serangan cepat Andreas. Sambil tertawa, Sharon berkata, "Dasar brengsek, apakah kau pikir dengan trik murahan seperti itu kau akan bisa mengalahkan makhluk kuno yang kumiliki ini?" Karena serangannya telah gagal, Andreas bergumam, "Mungkin saja jika aku menggunakan Deadly Sin, maka pertarungan ini akan menjadi semakin mudah. Tetapi menggunakan kekuatan itu akan memberikan dampak yang sangat negatif kepada tubuhku." Lalu Sharon berkata, "Sepertinya kau sangat suka dengan barang-barang yang begitu antik." Andreas pun mengatakan, "Jika yang kau bicarakan hanyalah tentang binatang kuno, maka aku juga telah memilikinya. Apakah kau masih ingat dengan tangan besar yang menghajar makhluk itu?" Sontak Sharon sangatlah kesal. Ia berpikir, apakah mungkin kalau tangan itu adalah seorang raksasa? Namun bagaimana mungkin bocah ini memiliki seekor makhluk yang kuat seperti itu? Kemudian Andreas berkata, "Lebih baik kau berhati-hati karena aku akan menggunakan tangan raksasa itu untuk memecahkan kepalamu." Setelah mengatakan itu, Andreas berpikir kalau ia harus memancingnya sebisa mungkin. Sharon pun hanya tertawa sembari mengatakan, "Kau boleh saja melakukan sesuka hatimu, tetapi kau harus ingat kekuatanmu sama sekali tidak akan mampu untuk melawanku." Tiba-tiba saja Andreas begitu terkejut karena tepat di bawah kedua kakinya sebuah lingkaran darah telah terukir dengan begitu jelas. Dan di saat yang bersamaan, lingkaran sihir itu telah meledak dengan begitu dahsyatnya sehingga memercikan gelombang darah yang membasahi wilayah itu. Terlihat Sharon pun langsung tertawa terbahak-bahak. Ia menyangka kalau dia telah berhasil membunuh Andreas dengan menggunakan teknik itu. Namun ia sangatlah terkejut karena Andreas sama sekali tidak terluka setelah terkena ledakan sihir itu. Sharon bertanya-tanya bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Bukan hanya Sharon saja yang begitu heran, namun Andreas juga merasakan hal yang sama. Ia tidak menyangka akan selamat dari ledakan sihir itu. Kemudian Andreas teringat ketika ia digigit oleh Angela. Andreas berpikir mungkin saja darah Angela yang telah tercampur di dalam tubuhnya telah menyelamatkannya. Di saat itu, Andreas menyadari bahwa Sharon telah mengembangkan blood magic dengan menggunakan darah Angela. Sharon bertanya kepada Andreas mengapa ia mampu bertahan dari blood magic, padahal teknik itu adalah sebuah teknik yang paling mematikan. Andreas pun hanya tersenyum. Ia berkata, "Aku pun tidak mengerti apa yang terjadi kepadaku. Mungkin saja ini adalah sebuah hadiah yang diberikan oleh Angela kepadaku." Sontak Sharon begitu terkejut. Ia berkata, "Jangan bilang kalau kau yang telah melepaskan wanita itu dari kurungannya." Andreas hanya tertawa. Ia berkata, "Mungkin kau harus memperlakukan muridmu dengan lebih baik agar dia tidak melakukan sesuka hatinya seperti ini." Seketika itu juga Sharon berteriak dengan sangat keras. Wajahnya begitu merah karena ia sama sekali tidak bisa menahan rasa amarahnya setelah mengetahui kalau Andreas yang telah melepaskan wanita itu. "Dasar brengsek, berani sekali kau menghancurkan kesempatanku yang hanya datang satu kali di dalam hidupku." Terlihat Andreas langsung melompat untuk menghindari sebuah serangan yang dilancarkan oleh Kushen. Andreas tahu dengan memancing amarah Sharon, maka Sharon hanya akan terfokus kepadanya. Kemudian Andreas menyadari bahwa Nickel telah berhasil bersembunyi dan menghilangkan kehadirannya. Dan di saat itulah Andreas langsung memulai rencananya untuk membunuh Sharon dengan menebaskan bilah pedangnya. Tetapi serangan Andreas yang tertuju kepada Sharon masih dapat dihalau oleh Kushen sehingga mementalkan serangan Andreas. Sharon berkata, "Ternyata bajingan ini sangat pandai menggunakan si bilah pedang. Aku tidak menyangka kalau selama ini dia telah menyembunyikan kemampuannya." Di saat yang bersamaan, Andreas telah bersiap untuk menusukkan bilah pedangnya tepat mengarah kepada jantung Sharon. Namun dengan sangat cepat, tangan-tangan Kushen langsung menghantam tubuh Andreas dengan begitu telaknya. Bahkan saking kuatnya pukulan itu, sampai-sampai Andreas langsung terlempar dan terseret di atas tanah. Akan tetapi ketika Sharon sedang lengah, tanpa ia sadari tangannya telah terputus begitu saja. Ternyata serangan dadakan itu datangnya dari Nickel yang sejak dari awal telah mengincar tangan Sharon yang sedang memegang batu Perdalin.
Di saat itu, Sharon sama sekali tidak bisa memberikan respon apapun karena ia masihlah tidak percaya kalau tangannya telah terjatuh ke atas tanah. Pada sisi yang lain, meskipun Andreas telah terluka parah, namun ia begitu puas karena ia telah mampu memotong salah satu tangan Sharon. Ketika Sharon telah sadar, ia pun merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa sehingga membuatnya langsung berteriak dengan begitu keras. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.